Terima kasih, ini adalah waktumu Tuhan. Ajar umatmu sungguh-sungguh menghidupi apa yang baru saja kami katakan di hadapanmu. Bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah tolong kami keluar dari pandemik yang berkepanjangan. Semua kami bisa menghirup udara segar dan menikmati kebajikan Tuhan hari ini. Ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sola Gracia, Soli by Grace. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini ya Bapa. Tuhan, berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan kepada umat-Mu. Tuhan, berikan umat-Mu hati yang bijaksana, seperti seorang murid yang mau duduk diam. Dan Tuhan berbicara kepada tiap pribadi, supaya tiap pribadi di tempat ini boleh menangkap rema yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Senang bertemu kembali dengan saudara di tahun 2023 ini. Sekarang semua sudah kembali beribadah. Saya juga melihat senior saya Bapak Rudi Nanggulangi, Pendeta Rudi Nanggulangi. Kalau ada Pak Rudi Nanggulangi pasti semuanya tertanggulangi ya. Jadi semuanya pasti aman dan kita bersyukur kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudaraku, oleh Bapak Gembala dan Ibu, satu tema besar yang dipersiapkan untuk setiap kita adalah sola gracia. Solely by grace alone, karena anugerah Tuhan sendiri. Nah saudaraku, kalau saudara memahami kebenaran ini akan memisahkan iman Kristen dari semua kepercayaan yang lain. Saya berdoa dan saya berharap saudara sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana grace alone akan menuntun saudara kepada tujuan Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dari Galatia 3 ayat yang ke-18. Galatia 3 ayat yang ke-18, silakan hamba Tuhan. Galatia 3 ayat 18 berbunyi, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Amin. Amin. Saudaraku, saya ingin pelan-pelan saudara memperhatikan kebenaran ini, karena ini maknanya sangat-sangat dalam ya. Kalau saudara lihat, saudara punya Alkitab terjemahan lain dari NIV, satu contoh. NIV berkata gini, For if the inheritance depend on the law, then it is no longer depend on the promise. But God in His grace gave it to Abraham through a promise. Kalau warisan, kalau berkat-berkat itu semua akan mengalir berdasarkan hukum, maka dia tidak akan mengalir berdasarkan janji. Tetapi Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan His grace alone. Dia memberikan itu berdasarkan janji kepada Abraham. Nah saudaraku, mungkin saudara masih bingung kebenaran firman Tuhan ini. Warisan yang kita terima, yang diterima oleh Abraham, itu bukan mengalir berdasarkan hukum atau hukum Taurat. Tapi itu mengalir berdasarkan grace alone. Sehingga Abraham menerima janji itu karena anugerah. Saudaraku, saya mengenal satu pasang suami istri di California, di Los Angeles. Dia sudah hampir 35 tahun, 40 tahun tinggal di sana. Awalnya mereka itu keluarga yang sederhana sekali. Dengan modal pas-pasan. Mereka mengadu nasib di Los Angeles. Pergi ke sana dengan berbekal visa turis dan tidak pernah pulang selama 40 tahun. Saudaraku, segala pekerjaan mereka kerjakan. Pada satu ketika, sang istri mulai belajar untuk menjadi yang namanya caregiver. Saudara tahu, memberikan pelayanan kepada orang sakit, orang tua. Setelah mengikuti beberapa waktu pendidikan sebagai caregiver, sang istrinya ini bekerja kepada pasangan suami istri keturunan Yahudi. Orang yang cukup berada di sana. Setelah beberapa tahun, hampir 7-8 tahun,
pasangan suami istri ini semakin lemah, semakin lemah. Sehingga mereka memasuki yang namanya era hospice services. Mungkin di Indonesia kita nggak mengenal namanya hospice services. Saudaraku, hari-hari ini mantan Presiden Jimmy Carter, minggu lalu dia mengumumkan, dia akan mulai memasuki pelayanan hospice. Artinya kalau secara gamblangnya pelayanan menjelang kematian. Dia akan dilayani, dihibur, dipersiapkan untuk masuk ke dalam kematian. Seorang caregiver yang melayani hospice services, dia akan diberi sangu atau diberikan hak untuk menyuntikkan morfin kepada pasien kalau sudah terlalu kesakitan. Dan beberapa mereka berkata, kalau sudah 2-3 kali disuntikan morfin, umumnya pasien itu akan meninggal. Sepasang suami istri ini orang Indonesia. Dia melayani 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Aman semuanya. Tetapi pada setelah menjelang 3-4 bulan, pasangan ini mulai melemah satu persatu. Dan dia mengeksersis, dia punya kewajiban memberikan morfin kepada pasangan suami istri ini. Sang suami meninggal beberapa hari kemudian. Tidak lama setelah itu, sang istri pun meninggal. Saudaraku, setelah meninggal, dia pikir dia udah selesai, kemudian dia akan kembali mencari pekerjaan yang lain. Ternyata pengacaranya menghubungi dia. Pengacaranya berkata begini, suami istri ini meninggalkan surat wasiat, will. Dan di dalam surat wasiat ini, 90% dari kekayaannya diserahkan kepada caregiver yang melayani dia selama bertahun-tahun. Mereka punya anak, tetapi anaknya hanya mewarisi 10%. Saudaraku, secara hukum harusnya anak-anak itu mewarisi semua kekayaan orang tuanya. By law itu akan mengalir kepada anak-anak. Tetapi by promise, by grace, suami istri ini berjanji dan itu mengalahkan hukum. Saudara mengerti ini? That's exactly what happened dengan Tuhan. Secara secara hukum harusnya Abraham tidak berhak menerima janji warisan yang begitu luar biasanya. Tetapi by grace alone, sola gratia. By grace alone, Abraham mewarisi itu hanya karena melalui sebuah janji. Nah, ini iman percaya kekristenan, saudaraku. Kita menerima, hari ini saudara disebut sebagai orang percaya yang satu kali akan menikmati kebajikan Tuhan dalam segala perkara. Itu bukan karena hukum Taurat, tetapi karena grace and by grace alone. Amin. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi. Galatia 3, kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Silakan. Ya, sebentar. Galatia 3 ayat 6 dan 7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sekarang janji warisan yang diterima oleh bapa leluhur kita yang namanya Abraham. Itu akan turun. Manusia akan berpikir. Dia akan turun kepada bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi firman Tuhan berkata gini. Orang-orang yang bergantung mempunyai iman seperti Abraham. Mereka itulah yang akan disebut anak-anak Abraham. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Orang-orang yang akan menerima janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Sama seperti yang Abraham terima. Itu tidak harus orang-orang Yahudi. Tetapi saudara yang percaya kepada iman Kristen. Yang percaya seperti Abraham. Engkaulah yang disebut pewaris janji itu. Nah, sekarang Abraham menerima janji itu solely by grace. Saudara akan menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bukan by law kepada saudara. Karena secara kelahiran kita ini bukan orang-orang Yahudi yang lahir dari keturunan Abraham. Tetapi firman Tuhan berkata gini, yang akan mewarisi janji Abraham adalah orang-orang yang memiliki iman yang sama seperti Abraham. Amin. Yang bergantung kepada apa yang Abraham pertaruhkan. Dan orang-orang itu akan menerima warisan seperti yang Abraham warisi. Nah, saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan dan ini adalah landasan kekristenan. Tetapi saya ingin beritakan kepada saudara semua. Dari kebenaran ini,
hampir begitu banyak anak Tuhan tersesat jalan hidupnya. Kenapa? Karena mereka percaya, oh I'm saved by grace. Aku telah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. By grace alone, I'm saved. Saudaraku, akibatnya mereka menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menganggap remeh terhadap kasih karunia Tuhan. Kita mengenal yang namanya hyper grace. That's exactly what happened. Kalau ketika saudara menganggap remeh kasih karunia Tuhan dan menyia-nyiakan, dan saudara percaya betul karena saya diselamatkan by grace and by grace alone, maka itu akan mendorong saudara menikmati grace, sesuatu yang tidak masuk akal. Itu yang disebut hyper grace. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Fondasi ini perlu betul-betul saudara mengerti, supaya hidupmu tidak digoyahkan dan diombang-ambingkan. Kita betul-betul percaya karena kasih karunialah, karena janji itulah Abraham mewarisi semua yang baik yang Tuhan berikan. Tetapi bukan berarti kita boleh semena-mena untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan bagaimana Abraham menerima. Karena ayat ini, kalau saudara terima seperti itu berdiri sendiri, maka saudara nggak akan pernah mengerti bagaimana jungkir balik yang dialami oleh Abraham sampai dia mewarisi janji ini. Dan setelah saudara mengerti hari ini, saudara pun akan menerima janji itu. Saudara siap? Kita lihat. Kejadian 12 ayat yang pertama. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Saudaraku, seandainya saya mengundang saudara untuk pergi bertemu makan di satu restoran, saya mungkin akan berkata begini, yang wajar, restorannya ada di kota ini, di satu shopping arcade atau shopping mall di sini, dan nama restorannya ini. Sehingga saudara dengan mudah bisa menemukan restoran itu. Saya nggak perlu kasih tahu saudara harus pergi dari mana. Tetapi kemana saudara pergi itu lebih penting. Betul saudara? Abraham mendapat perintah dari Tuhan. Pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari negeri tempat tinggalmu. Kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba saudara bayangkan, apakah ini masuk akal? Perhatikan sekali lagi. Ini yang Tuhan katakan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. I will show you the land. Tuhan sepertinya gak peduli kemana dia harus pergi. Tetapi dari mana dia pergi itu lebih penting dari Tuhan, bagi Tuhan. Manusia akan menitik beratkan kemana kita pergi. Saudara mau pergi lewat jalan tol, lewat jalan ini, I don't care. Tapi kemana saudara harus pergi, itu seharusnya lebih berarti buat kita. Tetapi Tuhan berkata berbeda kepada Abraham. Pergi dari dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, dari negerimu, tinggalkan semuanya. Secara mengkerucut Tuhan katakan, dari sini aku mau engkau pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan kebenaran ini, saudara akan menemukan bahwa ternyata tujuan Tuhan tentang the promised land, tanah perjanjian, itu bukan cuma sekedar tentang geographic location. Tapi lebih penting lagi, Tuhan ingin membawa Abraham keluar dari hidupnya yang lama. Ini satu journey of life, perjalanan hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata, pergilah, tinggalkan sanak saudara dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, ini secara konsisten Tuhan selalu membawa manusia seperti ini. Dan ini terjadi berulang-ulang kali. Karena Tuhan mau satu perkara. Supaya saudara bisa dituntun kepada tempat yang Tuhan mau. Saudaraku, kalau Tuhan kasih tahu langsung kepada Abraham,
Letak tanah perjanjian itu ada di di sebelah timur daripada Laut Mediterranean. Ada di sebelah barat daripada Sungai Yordan. Ada di sebelah selatan daripada Golan Heights atau dari dataran tinggi Golan. Ada di sebelah utara daripada padang gurun Sinai. Saudaraku, kalau itu yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham tahu persis di mana negeri itu. Karena secara peta dia bisa membaca, oh ini dia, ini negeri yang Tuhan maksudkan. Tapi Tuhan gak katakan seperti itu. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Kemana Tuhan aku harus pergi? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, perjalanan yang dipimpin oleh Grace Alone, perjalanan yang dipimpin oleh Sola Gracia akan menjadi seperti ini. Tinggalkan hidupmu yang lama, tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan tingkah lakumu. Kemana Tuhan aku harus pergi? Ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bahkan gak pernah kasih tahu kepada Abraham. Saudaraku, nanti saudara lihat. Sampai Abraham tiba di tempat itu, Tuhan tidak pernah sebutkan di mana tempat itu. Di mana tanah perjanjian. Baru ketika tiba-tiba kaki Abraham tersantuk. Dan Abraham sadar dan Tuhan berkata, this is the land. Inilah tanah yang aku janjikan kepadamu. Ketika engkau masih ada di rumah Terah bapamu. Aku sudah berkata, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu. Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudaraku, perjalanan semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya selalu mengalami yang seperti ini. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Musa dan seluruh orang Israel? Satu kali Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sekarang waktunya engkau pimpin umat Tuhan keluar dari tanah Goshen, dari Mesir. Kemana Tuhan aku harus pergi? Tuhan bahkan tidak pernah kasih tahu kepada Abraham. Dibawa putar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Tuhan tidak pernah memberitahu kemana Tuhan akan tuntun Musa. Saudaraku, mantan Perdana Menteri Israel Golda Meir berkata begini, saya bingung dengan bapa leluhur kami Moshe, dia bilang. Di seluruh Timur Tengah itu semuanya ada minyak. Musa keliling-keliling Timur Tengah 40 tahun. Dan dia settle down di satu tempat yang tidak ada minyak. Semuanya ada minyak di mana-mana. Kenapa Musa settle down di tempat yang tidak ada minyak? Karena Tuhan tuntun Musa. Saudaraku, semua murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan bertemu dengan Petrus, Andreas, dan Yakobus. Tuhan berkata gini, tinggalkan hidupmu, tinggalkan jalamu. Aku akan jadikan kau menjadi penjala manusia. Mereka gak bertanya-tanya kemana aku harus pergi. Bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Just live your life. Aku akan tuntun kau menuju kepada tujuan Tuhan. Saudaraku, sampai pada akhirnya Tuhan gak pernah bicara. Baru kemudian mereka menemukan, oh this is the promised land. Petrus akhirnya end up di satu tempat yang namanya di Antioquia. Di wilayah Roma. Yang namanya Thomas akhirnya settle down di tempat yang namanya India. Thomas membangun satu pengajaran kepada orang-orang Asia melalui India ini. Mengabarkan pengabaran Injil. Yang namanya Yohanes akhirnya settle down di satu pulau di Yunani namanya Pulau Patmos. Saudaraku, semua mereka nggak mengerti. Dan akhirnya mereka mengalami saat-saat yang betul-betul sepertinya gagal. Tetapi Tuhan punya tujuan. Melalui orang-orang inilah sampai hari ini nama mereka masih harum. Saudaraku, iman kekristenan itu belajar atau percaya berlandaskan pengakuan daripada Thomas. Sekalipun mungkin banyak orang menganggap Thomas adalah orang yang tidak percaya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Thomas berkata, my Lord, my God. Tuhanku, Allahku. Berdasarkan perkataan Thomas inilah kekristenan itu dibangun. Sampai hari ini orang-orang Katolik menganggap bahwa kuburan di mana Petrus dikuburkan disebut Saint Peter Basilica. Karena sesuai dengan firman Tuhan dikatakan di atas batu karang inilah, di atas Peter inilah aku akan bangun rumahku. Saudaraku, orang-orang ini menjadi pribadi yang berdampak seumur hidupnya. Kenapa? Karena mereka dituntun keluar dari tempat yang mereka sendiri gak sadar. Tapi Tuhan tuntun kepada satu tempat yang Tuhan punya rencana. Saudaraku, saya kembali kepada apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham juga dituntun, dibawa kepada satu tempat. Dalam prosesnya, dalam perjalanannya,
Abraham tidak pernah mengerti di mana tempat itu berada. Bagaimana dia akan bisa sampai ke sana? Apa yang akan dia makan di sana dan sebagainya. Tuhan katakan, I will show you the place. Aku akan tunjukkan kepadamu. Kenapa Tuhan tidak langsung tiba-tiba bawa Abraham sampai ke tanah Kanaan? Supaya tidak buang-buang waktu. Dan di situ Abraham akan bisa beranak cucu dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saya mulai mengerti apa artinya hidup dipimpin oleh yang namanya grace and by grace alone. Saudaraku, kalau saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini, ada dua perkara yang terjadi dalam hidup Abraham sebelum kakinya sampai di tanah perjanjian. Nanti saudara pulang, saudara baca Kejadian 12 dan Kejadian 13. Di dalam dua pasal ini, saudara akan menemukan ada dua perkara yang terjadi dalam hidup Abraham. Dan dua perkara ini juga akan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin tidak persis seperti ini, tapi filosofinya, prinsipnya akan terjadi. Sampai saudara menemukan kebenaran daripada dua prinsip ini, saudara tidak akan pernah menemukan your promised land. Kalau saudara ingin dituntun supaya hidupmu menemukan grace alone, menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, perhatikan, dua hal ini harus terjadi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara kembali ke Kejadian 12 tadi. Perhatikan apa yang terjadi dengan Abraham. Ketika Tuhan tuntun Abraham keluar dari rumah saudaranya, dari rumah bapaknya, dari kampung halamannya, ke satu tempat yang Tuhan akan bawa dia. Abraham tidak pernah tahu di mana tempat itu. Abraham terus dituntun oleh tangan Tuhan. Saudaraku, Kejadian 12 menceritakan satu peristiwa. Ini hal yang pertama yang saudara perlu perhatikan. Ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian 12, perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Amin. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan supaya saudara mengerti apa yang terjadi. Tanpa terasa, Tuhan tuntun Abraham. Dan pada waktu Tuhan tuntun Abraham, ada musim paceklik yang terjadi. Ketika musim paceklik itu terjadi, Abraham bergeser. Dan Alkitab berkata, Abraham pergi ke Mesir. Dia turun ke selatan. Dari tanah leluhurnya, yang tanah rumah daripada Terah, itu berada di sekitar wilayah Irak hari ini. Abraham berjalan turun ke selatan sampai ke Mesir. Di Mesir dia melihat orang Mesir matanya jelalatan. Abraham masih muda, istrinya masih muda. Dan Abraham melihat istrinya cantik. Abraham takut kalau dia dibunuh dan istrinya diambil. Maka Abraham mempunyai siasat. Siasatnya adalah siasat manusia. Siasat Abraham adalah begini, jangan ngaku kamu adalah istriku. Katakan saja kamu adalah adikku. Karena memang mereka masih kerabat, masih saudara. Jadi dibuat-buat oleh Abraham seakan-akan benar. Jadi Sarah harus mengaku dia adalah saudara Abraham. Tujuannya apa? Supaya kamu terpelihara dan supaya aku diberkati. Supaya aku dibiarkan hidup. Bahkan mungkin aku akan diperlakukan dengan baik. Aku akan dijamu makan. Aku akan ditawarin bisnis oleh orang-orang Mesir. Aku akan diajak berbisnis oleh mereka. Aku akan diperlakukan dengan baik karena mereka ingin mengambil engkau menjadi istrinya. Sudah bayangkan. Ini siasat bulus yang ada pada bapa leluhur kita sekalipun, Abraham.
Dia sodorkan istrinya. Dia sodorkan orang lain demi untuk keselamatan dirinya sendiri. Demi untuk kemakmuran dirinya sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan demi kasih Kristus. Engkau hanya akan menemukan tanah perjanjianmu ketika karaktermu berubah. Ketika sifat-sifat jahat yang kita miliki selama ini, yang maunya menang sendiri, yang maunya untung sendiri, mengorbankan segala-galanya, mengorbankan orang lain supaya aku hidup, supaya aku diberkati, supaya aku diperlakukan baik. Saudaraku, sifat-sifat seperti ini harus gugur. Karena selama saudara tidak akan membiarkan sifat-sifat ini gugur, saudara gak akan pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. You can say, oh by grace alone, saya akan diselamatkan. Demi kasih karunia, saya akan menikmati kebajikan Tuhan. Saudaraku, saya bukan cukup tua, tapi cukup makan asam garam untuk melihat orang-orang hebat dipakai Tuhan, mempunyai talenta luar biasa. Harusnya dipersiapkan untuk perkara-perkara dahsyat. Karena ada karakter-karakter busuk yang mereka pelihara. Karakter ini awalnya merupakan kelemahan karakter. Dan itu ditutup-tutupi, dibalut, dibiarkan tumbuh. Satu kali kelemahan karakter ini menjadi cacat karakter. Kalau sudah menjadi cacat, sifatnya permanen. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Orang-orang yang mempunyai kelemahan karakter seperti ini, kalau saudara tidak biarkan karakter-karakter ini berguguran, jatuh, maka saudara gak akan pernah menikmati tanah perjanjian. Tuhan izinkan sengaja ada yang namanya kelaparan pada waktu itu. Tuhan izinkan Abraham mencicipi yang namanya paceklik yang berkepanjangan. Dan kakinya melangkah menuju ke Mesir. Tuhan sengaja tuntun Abraham untuk menunjukkan kelemahan karakternya. Supaya kelemahan karakter itu boleh berguguran. Jangan menjadi cacat selama-lamanya. Apa yang saudara dan saya perlukan supaya ketika Tuhan bawa kita untuk melihat, untuk mengaca, this is my weakness, ini kelemahan karakter saya. Saudaraku, dua perkara saudara harus miliki. Satu, kerendahan hati. Dua, kelemah lembutan. Saudara butuh dua ini, saya butuh dua ini. Kalau tidak ada dua hal ini, tidak akan mungkin saudara bisa menggugurkan kelemahan-kelemahan karaktermu. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu bisa dinasehati, bisa ditegur. Ada waktunya mungkin Bapak Gembala akan menegur saudara. Izinkan hidupmu ditegur, izinkan hidupmu dikoreksi oleh Gembala sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Ada waktunya saudara akan dituntun oleh tangan Tuhan sendiri, melewati lembah kekelaman. Izinkan tangan Tuhan itu membentuk saudara. Bagaimana caranya? Be flexible. Biarkan kau dibentuk, diporak-porandakan. Saya percaya melewati pandemik yang sangat berkepanjangan ini hampir 3 tahun. Semua kita dibentuk oleh tangan Tuhan. Tetapi belum tentu semua kita keluar sebagai orang-orang yang punya karakter yang baru. Karena ada orang-orang yang keluar dari pandemik makin sombong, makin jahat hidupnya. Hanya saudara dan saya yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu tentang kita. Dulu sebelum pandemik saya itu seperti ini. Melewati paceklik yang berkepanjangan, saya gak berubah ternyata. Saya makin angkuh, saya makin percaya bahwa kemampuan saya lah yang akan menolong saya. Saudaraku, izinkan tangan Tuhan bekerja. Tidak ada orang yang akan menerima penghormatan tanpa diproses oleh tangan Tuhan. Saudaraku, di California ada satu jalan yang namanya 17 Miles Drive. Di 17 Miles Drive itu ada satu pohon tumbuh biasa sebetulnya. Nama pohon itu disebut sebagai Lone Cypress. Lone Cypress itu sebetulnya pohon yang tidak bagus, bahkan cenderung buruk rupa. Tetapi orang-orang besar, negarawan-negarawan, para pemimpin dunia, para pujangga bertahun-tahun, berabad-abad datang untuk mendapatkan inspirasi dari pohon itu. Kenapa pohon itu begitu luar biasa? Tumbuhnya menjorok ke pantai, tumbuhnya di atas batu granit, tanpa tanah. Pada waktu itu sekitar 200-an tahun yang lalu, ada satu benih yang jatuh di sela-sela batu. Dengan sedikit lumpur yang ada, benih itu tumbuh menjadi pohon kecil. Lalu ditempa oleh
angin badai, batangnya patah. Lalu kemudian ada ombak yang menerpa lagi, batangnya patah ke bagian lain. Terus menerus bertahun-tahun, tapi dia tumbuh lagi, dia tumbuh terus. Akarnya makin kuat, sampai seluruh batu granit itu dicengkram oleh akarnya. Kalau saudara ke California, saudara bawa mobil ke arah San Francisco, saudara akan melihat ada yang namanya 17 miles drive. Dan saudara akan menemukan di Monterey, di wilayah Monterey, ada satu batu karang, batu granit. Di situ tumbuh satu batang pohon, Lone Cypress. Saudaraku, orang mengagumi bukan karena pohon itu, tapi orang mengagumi karena fleksibilitas pohon itu membuat dia hidup ratusan tahun. Konon kabarnya arsitek yang membangun the Golden Gate Bridge yang ada di San Francisco, itu belajar dari pohon ini. Satu bangunan megah, satu jembatan yang paling megah di dunia hari ini. Begitu luar biasa megahnya. Saudara tahu, Golden Gate Bridge, towernya, ketika kecepatan angin berhembus melebihi 100 mil per jam, maka ujung towernya bisa bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Towernya dibuat kokoh tapi cukup fleksibel. Kalau towernya menahan angin seperti ini, maka pada kecepatan angin di atas 100 mile per hour, tower ini akan patah. Dia belajar, arsiteknya mereka belajar bagaimana Lone Cypress itu bisa bertahan ratusan tahun. Di tengah gelombang, di tengah ombak yang luar biasa. Be flexible. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau tangan Tuhan sedang membentuk saudara, saudara akan diperhadapkan kepada lawan. Gak benar begini caranya, harus dengan kekuatan kita sendiri. Let God be God. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, let God be God. Tuhan bisa berkati saudara tanpa harus dengan akal pikiranmu sendiri. Amin. Tuhan bisa kembalikan yang hilang tanpa harus menggunakan kekuatanmu sendiri. Tuhan bisa berkati saudara. Be flexible. Tuhan tuntun Abraham. Tuhan katakan, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Kemana Tuhan? Ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Dalam proses perjalanannya, Tuhan bentuk karakter Abraham. Tuhan biarkan karakter-karakter yang lama itu berguguran. Kelemahan-kelemahan karakter yang lama berguguran. Setelah Abraham belajar satu kebenaran ini, saudara tahu apa yang terjadi? Masih di Kejadian 12, lihat ayat 18 sampai 19. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikmu? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Abraham dipermalukan di Mesir. Bapa leluhur orang percaya dipermalukan. Diusir dari Mesir. Saudaraku, kalau Tuhan izinkan engkau dipermalukan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kelemahan-kelemahan karakter. Ini karena kesalahan saya. Ini karena sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tunjukkan cacat-cacat ini. Nah saudaraku, Abraham harus belajar dengan menelan pil pahit yang dia hadapi. Tapi ketika dia mau belajar kebenaran ini, sekarang dia melangkah kepada hal yang kedua. Lihat Kejadian 13. Kejadian 13 berkata sangat simpel. Pada waktu itu Abraham pergi bersama dengan Lot keponakannya. Perhatikan ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh rembah Yordan. Lalu ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Saudaraku, saya tahu saudara semua tahu cerita ini. Satu kali Abraham membawa Lot bersama-sama pergi menuju tanah perjanjian. Abraham adalah paman daripada Lot. Ini engkunya si Lot. Lot ini keponakannya. Harusnya, fairnya, Lot itu memberikan kesempatan selalu kepada Abraham. Bukankah yang diberi mandat oleh Tuhan adalah Abraham? Lot itu hanya penumpang yang ikut bersama dengan Abraham. Mereka diberkati. Setelah mereka diberkati, wilayah mereka terlalu sempit untuk mereka berdua. Kambing domba mereka terlalu banyak. Sehingga Abraham berkata, Lot udahlah, daripada kita berantem begini. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke utara, aku ke selatan. Kamu ke timur, aku ke barat. Pilih kamu duluan. Lot
adalah pribadi yang aji mumpung. Diberi kesempatan untuk memilih, dia pilih yang terbaik sesuai dengan matanya. Abraham diajar sesuatu. Let God be God. Biarkan Tuhan yang memilih. Saudaraku, kalau saudara lihat di dalam seluruh perjalanan Alkitab. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam diusir. Saudara tahu kemana Adam pergi? Adam pergi ke timur. Dan di timur daripada Taman Eden dipasang kerub untuk menjaga Taman Eden. Adam mempunyai anak-anak. Setelah Kain anak Adam berbuat dosa, Kain diusir dari hadapan Tuhan. Kemana Kain pergi? Kain pergi ke tanah Nod, ke arah timur. Lama kemudian mereka beranak cucu. Ada anak-anak daripada Nuh namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ada anak keturunan daripada Ham namanya Nimrod. Menjadi begitu kuat. Kemana Nimrod pergi? Ke arah timur, ke dataran Siniar. Dan dia membangun menara yang disebut Menara Babel. Beranak cucu, semua orang-orang meninggalkan Tuhan, pergi ke arah timur. Ketika Abraham berkata kepada Lot, Lot kamu pilih, kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kamu mau ke timur, aku ke barat. Saudara tahu kemana Lot pergi? Lot melihat di sebelah timur, ada yang namanya lembah Yordan yang penuh dengan air dan padang hijau yang begitu luar biasa. Lot pergi ke arah timur. Abraham adalah orang pertama yang pergi ke arah barat yang dicatat di dalam Alkitab. Karena Lot pergi ke arah timur, Abraham pergi ke arah barat. Saudara, saya nggak sedang mengajarkan suatu film, oh kalau gitu kita jangan beli rumah di arah timur. Saudara, nggak ada hubungannya seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan sesuatu kepada saudara. Abraham tidak menggunakan logikanya pada waktu itu. Dia pergi ke arah barat. Pada waktu dia melangkah ke arah barat, tiba-tiba dia tersandung. Dan kemudian Alkitab berkata begini, Tuhan berkata, sekarang Abraham lihat ke timur, lihat ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan. Semua yang bisa dilihat oleh matamu, aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ketika Tuhan tuntun Abraham, tidak dengan akal pikirannya sendiri, tidak dengan kemauannya sendiri, tiba-tiba Tuhan katakan, this is the land that I told you, I will show you. Inilah tanah yang aku katakan, waktu engkau masih ada di rumah Terah bapamu. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Kemana Tuhan? Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tuhan tidak pernah beritahu kepada Abraham sebelumnya. Tapi itulah hari pertama Abraham menemukan the promised land. Saudaraku, hal yang kedua. Kalau orang-orang yang hidup by grace and by grace alone, orang-orang itu akan dituntun oleh Tuhan. Adakah hidupmu dituntun oleh Tuhan? Seringkali ketika engkau dituntun oleh Tuhan, akal pikiranmu tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Secara hikmat harusnya begini. Yang dilihat oleh Lot secara kasat mata itu benar. Karena di lembah Yordan itu banyak airnya. Banyak rumput yang hijau. Seharusnya sebagai seorang pengembala domba, ke timurlah dia harus pergi. Tapi Lot nggak tahu bahwa di balik sungai Yordan itu ada yang namanya Sodom dan Gomora. Lot settle down di tempat yang namanya Sodom dan Gomora. Itulah yang menghancurkan seluruh rumah tangganya. Abraham tidak menggunakan matanya. Dia pergi ke arah barat. Saudara tahu, yang dilihat oleh Abraham adalah padang gurun. Tapi kalau hari ini saudara pergi di barat daripada sungai Yordan, saudara akan melihat satu pemandangan yang luar biasa. Berbeda dengan kalau saudara melihat timur daripada sungai Yordan, yang sekarang dihuni oleh orang-orang Yordania. Satu kontras yang berbeda. Karena Tuhan tentukan, Abraham, it's not by your sight. Bukan dengan mata kepalamu engkau akan menikmati tanah perjanjian. Tetapi dengan tangan Tuhan, Tuhan bisa memberkati. Dan Tuhan tuntun Abraham sedemikian rupa. Saudaraku, dua perkara ini saya ingin titip kepada saudara. Kalau saudara mau dituntun by grace and by grace alone. Itu bukan berarti saudara, hore, saya sudah diselamatkan by grace, sola gracia. Saudaraku, orang-orang yang dituntun by grace, yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, adalah orang-orang yang belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Belajar untuk tidak mengedepankan dirinya sendiri. Membiarkan karakter-karakter busuk digugurkan. Kemudian orang-orang itu akan belajar untuk mengerti bahwa tangan Tuhanlah yang memberkati saudara. Bahwa hanya karena Tuhanlah engkau bisa hidup hari ini.
untuk belajar mengandalkan Tuhan. Saudaraku, secara singkat saya ingin ajak saudara untuk melihat Bilangan 33. Perhatikan Bilangan 33 ayat 3 dan 4. Lihat. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata seluruh orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yaitu semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Saudara bisa bayangkan, hampir 3 juta orang sesuai dengan ayat ini keluar dari Mesir seperti ini. Angkat tangan mereka. Saya bingung, saya bayangkan apa yang terjadi. 3 juta orang keluar seperti ini. Dan puluhan juta orang di Mesir pada waktu yang sama menurunkan tangan, menguburkan anak sulung mereka. Mesir adalah negara yang paling kuat pada waktu itu. Kaya raya. Yahudi adalah budak mereka. Mereka keluar dengan tangan yang dinaikkan. Orang Mesir menurunkan tangan, mengubur anak sulung mereka. Hari ini kalau saudara lihat kekayaan Israel dengan kekayaan Mesir. Ekonomi Israel dengan ekonomi Mesir itu seperti bumi dan langit. Kenapa bisa seperti itu? Kalau Tuhan yang tuntun saudara, Tuhan bisa berkati saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku akan berjalan ke tempat yang mana engkau tentukan. Tapi aku akan berjalan menuju kepada rencana Tuhan. Waktu udah habis, atau saya bisa kasih waktu 5-10 menit lagi. 5 menit lagi ya, paling lambat. Saya ingin cerita satu kisah, ini kisah nyata saudaraku. Pada waktu Perang Dunia Kedua, di Auschwitz, Polandia, ada sekelompok orang-orang Yahudi, pada waktu itu disebut kapo. Dalam bahasa Jerman dan orang-orang Yahudi mereka menggunakan istilah ini, kapo. Saya nggak tahu dari mana asal usul arti ini. Mungkin dari rumpun bahasa Jerman yang artinya kaput. Karena kapo ini adalah orang-orang pengkhianat, orang Yahudi yang bekerja membela Nazi atau diperalat oleh orang-orang Nazi. Saudaraku, lama setelah Perang Dunia selesai, di Brooklyn ada seorang ayah memberikan advertisement di surat kabar. Dia katakan gini, aku mohon ada seorang yang punya belas kasihan menyumbangkan 1 ginjalnya untuk anakku yang sedang sakit gagal ginjal. Dan gak ada jalan keluar lain kecuali ginjalnya dicangkok. Ada beberapa orang yang berani menawarkan diri tapi gak cocok. Terus berkali-kali, lama-kelamaan anak ini makin lemah tubuhnya. Namanya Yishak atau Ishak. Tubuhnya makin lemah. Bapaknya memohon-mohon dengan segala semua kemampuannya. Dia kabarkan di surat kabar. Dia masuk ke dalam televisi memohon untuk ada orang yang berkenan diperiksa dan mau menyumbangkan 1 ginjalnya. Singkat cerita, ada seorang anak muda mau menyumbangkan ginjalnya dan kemudian diperiksa, ternyata match, cocok untuk dicangkokkan kepada Yishak. Saudaraku, anak muda ini berjanji, saya akan bersedia. Persiapan demi persiapan dilakukan. 1 minggu sebelum operasi dilakukan, anak muda ini menelpon ayah daripada Yishak. Namanya Abraham. Dia katakan, Bapak Abraham, saya terpaksa tidak mau meneruskan rencana ini karena saya nggak bisa lakukan. Abraham menjadi bingung dan panik. Dia katakan, kenapa kamu nggak mau? Nggak usah takut, semuanya sudah dipersiapkan. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kamu. Semuanya akan tetap aman. Dia bilang, nggak, saya nggak bisa. Didesak, kenapa kamu nggak bisa? Akhirnya anak muda ini berkata, ayahku melarang aku menyumbangkan ginjalku. Izinkan saya bertemu dengan ayahmu. Izinkan saya berbicara. Bahkan saya bawa tim dokter untuk bicara. Lalu anak muda ini berkata, ya silahkan kalau kamu mau bicara. Dia hubungi sang ayah. Begitu dihubungi, Abraham memperkenalkan, nama saya adalah Abraham ini dan sebagainya. Anak saya Yishak sedang sakit. Telepon itu langsung ditutup. Ayahnya kaget, dia coba lagi beberapa waktu lagi. Nyambung, dibentak, ditutup lagi. Berkali-kali tidak diangkat. Ayahnya kemudian memberanikan diri untuk pergi ke rumah ayah daripada anak muda ini.
Bel dibunyikan. Ketika pintu dibuka, pemilik rumah melihat wajah daripada Abraham, dibanting pintu rumah, jebret. Kemudian diketuk-ketuk lagi, beberapa waktu kemudian dibuka, dibanting lagi, sampai pada kali yang ketiga Abraham mengganjal kakinya ke pintu rumah. Dia katakan, "Bapak, tolong berikan saya waktu untuk menjelaskan. Tidak ada masalah begini, saya bawa tim dokter untuk menerangkan secara medis. Tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya bagi anak Bapak." Lalu pemilik rumah berkata gini, "Let me tell you a story," dia katakan. "Saya berasal dari Polandia. Pada waktu Perang Dunia Kedua, saya punya satu anak usia 3 tahun. Kemudian Nazi Jerman melihat anak itu menangis. Dan orang Nazi Jerman itu berkata begini kepada seorang pengkhianat. Dia katakan, bawa anak ini ke barak D di sana. Itu adalah barak persiapan menuju kepada gas chamber untuk dikorbankan, dihembuskan gas beracun dan kemudian akan dibakar hidup-hidup. Saudaraku, pada waktu itu perintah itu diberikan kepada seorang Yahudi, seorang kapo. Kemudian tuan rumah ini berkata gini, "Tahukah saudara siapa kapo itu? You are. Saya sudah sekian tahun, saya nggak pernah lupa wajahmu." Pintu dibanting kembali. Begitu pintu hendak dibanting, diganjal lagi oleh Abraham. Dia katakan, "Mohon, saya ingin meneruskan cerita apa yang kau katakan. Betul, aku adalah kapo itu. Aku mendapat perintah untuk mengorbankan anak ini karena dia menangis. Ketika aku bawa anak itu menuju kepada barak D, hatiku penuh dengan belas kasihan. Aku juga punya anak seumur dengan anakmu. Anakku kusembunyikan di atas atap daripada gudang-gudang itu. Dan aku beri makan setiap sore anakku. Anakku sedang sakit keras. Aku berpikir anakmu ini akan kubawa, aku selamatkan seperti anakku sendiri." Pada waktu dibawa ke gudang, dilihat anaknya sudah mati. Sehingga Abraham ini langsung secara singkat dia menukar baju anak ini dengan anaknya sendiri. Sekarang mayat anaknya dipanggul, dibawa ke barak D, dilemparkan ke barak D dengan bercucuran air mata. Itulah penguburan bagi anakku. Anakmu aku pelihara sebagai anakku sendiri. Aku beri nama dengan nama anakku, Yishak. Anak yang sedang membutuhkan ginjal yang gagal, itu adalah anakmu sendiri. Donornya itu match karena mereka sibling, mereka saudara. Aku berikan ini demi untuk anakmu. Sekian puluh tahun aku menutup mulut ini untuk menjaga. Aku cari di mana orang tua yang sebenarnya. Pada waktu itu perang dunia setelah selesai. Aku gak menemukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan aku bertemu hari ini. Singkat cerita, Yishak sembuh. Tahun 1991, sudah mendengar ada yang namanya Beta Israel. Operation Salomon. Ada 14.000 orang-orang Yahudi dari Ethiopia diterbangkan ke Israel. Beberapa pengusaha-pengusaha uluran tangan untuk membantu Operation Salomon menyelamatkan Beta Israel, orang-orang Yahudi kulit hitam. Yishak adalah salah satu daripada pendonor yang menyumbangkan begitu banyak uang untuk menerbangkan dalam 2 hari 14.000 orang dari Ethiopia menuju ke Tel Aviv. Saudaraku, saya ingin sampaikan, pada akhirnya Abraham berkata begini, dulu waktu aku diseret keluar dari rumahku di Polandia, aku sedang membaca kitab Taurat. Saudara tahu apa yang dibaca oleh Abraham? Dia baca Kejadian 12 ayat pertama. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Kemana Tuhan? Aku akan buat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekarang dia menghidupi anak yang bukan anak darah dagingnya. Tetapi anak itu terus menyandang nama belakangnya dia sendiri. Anak itu menyelamatkan satu bangsa, orang-orang kulit hitam dari Ethiopia. Demi tujuan Tuhan tercapai. Folks, let me tell you. Kalau saudara ingin melihat tujuan Tuhan tercapai dalam hidupmu, mungkin bukan 1 hari, bukan 1 bulan, 1 tahun, tapi 1 kali. Bahkan anak cucumu akan disebut sebagai keturunan Abraham yang memberkati banyak bangsa-bangsa.
Dan proses itu bukan berarti dengan hore-hore. Proses itu akan menggugurkan banyak kelemahan-kelemahan karakter. Biarkan tangan Tuhan menuntun hidupmu. Maka engkau akan melihat rencana Tuhan digenapi. Tundukkan kepala, saudaraku. Puji